Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Eka Agusti dengan NIM 22042106, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan 5 ini, kita akan membahas mengenai latar belakang historis kepemimpinan, tugas kepemimpinan, dan kriteria kepemimpinan. Berdasarkan judul yang telah dibacakan tadi, maka kita akan membahas mengenai latar belakang historis kepemimpinan, tugas kepemimpinan, dan kriteria kepemimpinan. Pembahasan pertama mengenai latar belakang historis kepemimpinan. Sebab-sebab munculnya pemimpin. 3 teori yang menonjol dalam menjelaskan kemunculan pemimpin. Yang pertama ada teori genetis, dinyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak dilahirkannya. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga. Yang khusus, secara filosofis teori tersebut menganut pandangan deterministis. Yang kedua, teori sosial atau lawan. Teori genetis menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong kemauan sendiri. Yang ketiga, teori ekologis atau sintesis. Muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu. Menyatakan bahwa seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui penalaran dan serta pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Latar belakang historis kepemimpinan. Menurut tokoh sejarah Thomas Carlyle, sejarah umat manusia tidak lahir dari sejarah pemimpin-pemimpin. Ini disebabkan antara lain karena pentingnya kepemimpinan sebagai motor penggerak masyarakat pada umumnya, di mana sejarah itu terjadi. Di samping itu, karena peranannya, maka dalam setiap cerita sejarah, para pemimpin merupakan the key person atau the central person. Sebagai contoh, dalam cerita sejarah politik dan pemerintahan, selalu berpusat pada raja-raja, kaisar-kaisar, presiden-presiden, negarawan-negarawan, serta para politikus, dan lain sebagainya. Akan tetapi, patut diketahui bahwa pemimpin itu hanya ada dalam kelompok atau masyarakat, maka kepemimpinan itu ikut berubah jika masyarakat berubah. Maka dalam hal ini terjadi pengaruh timbal balik antara kepemimpinan dan perubahan masyarakat. Dalam pembabakan secara umum dikenal 3 pembabakan, yaitu zaman kuno dengan mekanisme primitif. Yang kedua, zaman abad pertengahan dengan masyarakat yang masih feodalistik dan religius. Yang ketiga, zaman modern dengan masyarakat yang cepat berubah dan rasional. Masing-masing zaman tersebut di atas menunjukkan corak kepemimpinan tersendiri sesuai dengan corak dan sifat kehidupan masyarakatnya. Pembahasan kedua mengenai tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan menurut Muhammad Busro yaitu sebagai penentu arah, selaku integrator, sebagai mediator, mendelegasikan wewenang, serta sebagai pemimpin rapat. Tugas pemimpin. Tugas pemimpin itu sebenarnya sederhana saja, yaitu menghidupkan, menggerakkan, dan mengarahkan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Para pemimpin, apalagi di zaman demokrasi seperti sekarang ini, sebenarnya mereka telah memiliki legitimasi yang kuat. Seseorang menjadi pemimpin biasanya melalui seleksi yang ketat, sehingga mereka sebenarnya telah mendapatkan legitimasi yang cukup.
kepercayaan dan kewibawaan yang dimiliki sudah cukup digunakan sebagai bekal untuk menunaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kekuatan penggerak yang dimiliki oleh para pemimpin seharusnya bukan berupa uang, perilaku menakutkan, peraturan, ancaman, dan sejenisnya, melainkan adalah ketulusan, wawasan ke depan organisasi yang jelas, dan perhatian terhadap semua orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, mengenai kriteria kepemimpinan. Karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama, memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang kedua, memiliki transparansi dengan batasan. Yang ketiga, mendorong pengambilan risiko dan inovasi. Yang keempat, memiliki nilai etika dan integritas. Yang kelima, bertindak tegas. Dan yang keenam, selaraskan kenyataan yang sulit dengan optimisme. Keuntungan memiliki pemimpin yang efektif. Yang pertama, mampu menerapkan nilai atau value dan visi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan moral. Yang ketiga, memudahkan komunikasi dengan beragam latar belakang karyawan. Yang keempat, mampu memberikan penghargaan dan motivasi bagi karyawan. Dan yang terakhir, menyediakan sumber daya yang mumpuni dan kredibel. Sekian pembahasan dari saya mengenai pertemuan 5 ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.